Itu dia penyakitnya. Kalau bocor seal magnet, kita lepas gasnya, dia malah naik nging gitu, ngambang gitu gasnya. Itu gejala seal magnet bocor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman ya, apa yang aku alamin beberapa waktu yang lalu, agar kejadian ini tidak terjadi kepada teman-teman semua. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh ada membeli seal untuk kruk as ya. Jadi aku beli itu seal kruk as sebelah kiri untuk motor Yamaha RX-Z. Jadi awalnya tuh aku beli online. Yang ini ya. Aku beli itu sekali dua. Jadi satu tuh aku udah aku pasang. Namun setelah beberapa hari aku pasang, dia kerasa bocor lagi. Nah, jadi akhirnya aku buka. Tapi nggak aku lepas ya, aku coba kencengin lagi pernya yang di bagian luar tuh aku coba kencengin lagi, aku potong dan aku sambung lagi. Lalu aku tes pasang, nggak nyampe 2 hari dia udah bocor lagi. Nah, jadi seal yang terpasang itu sama dengan seal yang ini, karena aku waktu itu kemarin mengordernya sekali dua ya, 2 piece. Ternyata setelah aku teliti lagi, yang aku beli itu KW. Dan aku nggak tahu kalau itu KW awalnya. Karena aku beli yang online dan kemasannya itu Yamaha gitu kan. Inilah dia kemasannya. Ini tadinya ada kertas putihnya juga ya, sama seperti yang ini. Tapi udah aku sobek. Nah, jadi kalau teman-teman membeli seal, apalagi itu belinya online ya, itu hati-hati ya sob ya. Jangan sampai teman-teman beli barang yang KW gitu. Kalau memang teman-teman tahu itu KW, ya udah nggak ada masalah. Yang jadi kendala itu ketika teman-teman membeli itu dengan harga yang ori, tapi teman-teman ternyata dapat barang yang KW. Nah itu kan kesel rasanya sob ya. Mendingan sekalian beli yang KW, yang merek lain gitu. Banyak kok merek-merek lain yang bagus yang masih bisa dipakai gitu kan, seperti NOK ataupun ARS dan yang lainnya gitu. Nggak harus yang Yamaha. Merek-merek tadi itu NOK dan ARS itu bisa dipakai untuk motor gitu kan. Itu masih jauh lebih bagus ketimbang kita harus pakai barang yang KW. Nah, kendalanya kalau kita beli online, kita kan nggak bisa tahu nih, kita nggak bisa meraba, kita nggak bisa melihat secara langsung gitu kan. Beda dengan kalau kita membeli di toko. Kalau kita membeli di toko, kita bisa raba kemasannya, bisa kita lihat isinya gitu kan, walaupun dari balik plastik. Kita masih bisa menyentuhnya gitu. Tapi kalau kita beli online ya itu yang repot. Jangan sampai dipasang yang KW untuk seal kruk as. Karena kruk as itu, seal kruk as itu kerjanya berat ya. Dia bukan hanya untuk menahan minyak ataupun oli. Dia itu bertugas untuk menahan kompresi dan juga untuk menahan panas mesin yang berasal dari kruk as. Jadi dia ini kerjanya berat. Kalau teman-teman pakai yang KW, dipastikan umurnya nggak bakal lama gitu. Paling 1-2 hari dia udah bocor lagi. Kalau teman-teman memakai mengganti seal untuk misalnya untuk seal as roda ataupun seal gear tromol pakai yang KW, itu nggak apa-apa sob, karena dia kerjanya nggak bebannya nggak berat gitu. Kalau untuk seal bagian mesin, sebaiknya pakailah seal yang orisinil ataupun seal yang kualitasnya mendekati dengan orinya, supaya teman-teman nggak berulang kali menggantinya gitu sob. Nah, sekarang kita coba lihat ciri-cirinya ya. Yang sebelah kiri ori dan yang sebelah kanan ini KW. Oke, ini tadinya ada juga stiker kertas seperti ini, cuman udah aku lepas. Nah, jadi kalau kita lihat dari kemasan, kita tuh hampir nggak bisa membedakan. Tapi kalau teman-teman bisa menyentuh ya, misalnya teman-teman beli di toko itu ya, teman-teman bisa merasain nih dari kemasannya dulu ya. Ini kemasan yang ori, ini kemasan yang KW. Nah, yang ori itu dia tuh sedikit lebih bening, lebih transparan. Kalau yang KW dia tuh plastiknya agak sedikit susu warnanya, agak sedikit burem gitu ya. Kalau yang ori dia agak sedikit transparan bening. Nah, satu lagi kalau dari klemannya ya, bagian kleman atas ini,
Kalau yang orisinil, dia tuh bintik-bintiknya terasa lebih kasar, terasa lebih kasar dan lebih tegas gitu ya, bagian keleman plastiknya. Kalau yang KW, kelemannya itu dia samar. Kalau dipegang gini tuh hampir nggak kerasa, ya. Tapi kalau yang ori, dia terlihat jelas, dan kalau dipegang gini dia tuh kerasanya kasar, ya sob ya. Nah, itu kalau dari kemasan, cara membedakannya. Kalau dari plastik ya, yang KW ini plastiknya sedikit lebih tebal dan kaku. Kalau yang ori, dia sedikit lebih tipis dan dia itu nggak kaku sob. Jadi teman-teman pegang aja nanti gini, dia nggak kaku. Itu ketahuan kalau itu ori dan enggaknya. Kalau yang KW dia tuh sedikit agak kaku. Gitu ya sob ya. Kalau dari kemasan ada tulisan Yamaha dan segala macam stiker-stiker ini semuanya sama gitu. Kita nggak bisa membedainnya kalau sepintas aja gitu. Oke, itu tadi ya ada 3 poin ya kalau kita lihat dari kemasan. Nah, sekarang yang paling kelihatan itu kalau kita lihat langsung nih barangnya. Yang ini KW, yang ini ori. Nah, sekarang teman-teman lihat yang KW. Yang KW ini dia itu semuanya karet, tertutup karet. Ini aku beli punya RXZ ya. Jadi dia tuh menggunakan 2 per. RXZ dan Force One itu sama, Yamaha Alpha itu sama sealnya. Jadi semuanya menggunakan 2 per. Jadi teman-teman pengguna RX King juga bisa pakai seal punya RXZ. Nah, kalau yang KW ini seluruh permukaannya tertutup oleh karet. Kalau yang ori ada bagian yang tidak tertutup dengan karet. Ada bagian platnya di sini. Ya, kelihatan ya, sob. Nah, kalau yang KW ini semuanya tertutup karet. Oke, dari sini langsung kelihatan kalau mana ori dan mana yang KW. Dan kalau kita raba karetnya, yang KW ini lebih lembek ya. Lebih lentur lah gitu ya. Kalau yang ori dia sedikit lebih kaku dan keras. Ya. Kita nggak usah melihat aja, kalau kita raba gini kita langsung ketahuan tuh mana yang sedikit keras dan mana yang lembek, itu langsung ketahuan. Dan yang ori dia di bagian permukaan dalamnya ya, di bagian sini ya. Aduh, mudah-mudahan teman-teman kelihatan ya. Ini aku kasih yang terang lagi lampunya. Di bagian dalamnya, kalau yang ori dia tuh bahannya beda sob, dalamnya. Dia warnanya coklat ya. Ada 2 sisi, 2 bagian, yang kiri dan kanan. Itu dia dilapis dengan karet warna coklat dan ada garis-garisnya. Kalau yang KW nggak ada sob, polos aja dia. Ya, dari sini langsung udah kelihatan mana ori dan mana KW. Lalu kalau kita cium ini karetnya, aroma karetnya tuh beda sob. Kalau yang ori itu dia sedikit lebih tajam aromanya. Aromanya tuh dia kayak aroma apa ya? Kayak aroma kapur barus ya. Kapur barus yang untuk lemari pakaian. Nah, ini aromanya lebih kuat seperti itu. Kalau ini nggak begitu kuat. Dan di bagian sini ada tonjolan. Ada 3 tonjolan ya. 1, 2, 3. Ada 3 tonjolan. Kalau yang KW nggak ada sob ya. Dia polos aja. Pokoknya kalau teman-teman udah bisa memegang, udah langsung kelihatan nih mana yang ori dan mana yang KW. Nah, masalahnya kalau kita mau beli online kita nggak bisa tahu nih mana yang ori dan juga mana yang KW. Ya, itu tadi kalau dari kemasan dan juga dari fisiknya. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman yang ingin mengganti seal bagian mesin sepeda motornya. Ya, jangan sampai salah dalam memilih seal untuk motornya. Oke?
Nah, ini oli ya sob ya, oli samping nih bocor. Ini kalau udah bocor gini, motor pasti lemot sob. Tenaganya pasti akan hilang, berkurang lah. Dan gasnya itu suka membandang. Ketika kita tutup gas, dia malah kadang mau tinggi sendiri. Ini kalau kondisi seal kruk as magnet bocor ya begini nih. Dia bukan banjir sampai netes-netes gitu, enggak. Ini aja dia tipis-tipis tandanya. Dia kan yang keluar tuh berbentuk uap ya, untuk gas pembakaran. Jadi kita agak sulit mendeteksinya. Makanya harus dibongkar semua, dibongkar bagian spool, baru kita bisa ketahuan nih seal bocor atau enggak. Nah ini kayak gini nih udah bocor, udah pasti positif. Ini ada kilat-kilat bekas oli samping. Itu padahal udah aku lem pinggir-pinggirannya. Pirnya sudah aku ganti. Aku sudah ganti yang lebih ketat lagi, lebih tebal. Tetap aja dia nggak kuat. Karetnya memang nggak kuat kalau yang KW. Ya udah, sekarang kita lepas dulu ya. Ya, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dudi Sendal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.